Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di briefing pengolahan data modul 5, yaitu tentang AAD, UMH revisi, ARC gabungan, ARD, dan AAD gabungan. Langsung aja yang pertama kita akan ngerjain yang AAD dulu. AAD itu Area Allocation Diagram, yaitu yang nantinya akan menunjukkan luas lantai produksi yang akan kalian buat, yang akan dibangun dengan sesuai dengan penempatan dari masing-masing departemennya. Tentunya dengan memilih yang akan menghasilkan biaya produksi terkecil. Langsung aja cara buatnya. Oke, berikut adalah tutorial WinGSP. Setelah kalian membuat 3 iterasi sel, kemudian kalian sudah membuat koordinat dari setiap selnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kalian mencari biaya terkecil. Nanti akan kalian bandingkan untuk membuat AAD di lantai produksi. Yang pertama, buka software WinGSP nya. Oke, kemudian langsung new problem, pilih functional layout, pilih minimasin karena nanti kita cari biaya yang terkecil untuk membuat lantai produksi. Problem detailnya terserah. Number of functional department kalian ada berapa? Saya di sini ada 17 departemen. 17 departemen. Kemudian jumlah baris yang ada di layout dan jumlah kolom yang ada di layout kalian ada berapa? Sini jumlah barisnya ada 10 dan layoutnya ada 11. Barisnya ada 10, kolomnya ada 11. Langsung klik OK. Oke. Kemudian ini kalian isi departemen name-nya, nama departemennya yang ada di kalian isi, kalian copy biasa. Setelah di copy, kemudian langkah selanjutnya yaitu kopikan cost matrixnya, cost biayanya yang sudah kalian hitung di perhitungan material handling cost. Kopikan ke software WinGSP nya, Ctrl V. Kemudian koordinatnya juga kalian copy yang sudah kalian buat di setiap selnya. Nanti kalian membuat 3 kali iterasi dan 3-tiganya dimasukkan ke software WinGSP. Kalian copykan di sini, Ctrl V. Setelah itu kalian langsung pilih solve and analyze. Ada improve by exchange 2 departemen, 3 departemen, 2 dan 3 departemen, 3 dan 2 departemen. Nanti ini yang kalian buat beberapa solusi option.
Oke, langsung kita coba yang improve by exchange to department. Oke. Nah, biayanya, total biaya dalam pembuatan lantai produksi dengan option to department dan dengan iterasi seperti itu sebesar 412.847,20. Nah, nanti ini yang akan kalian rekap, yang akan kalian copy di software kalian. Kalian akan rekap di rekam mesinnya. Jadi setiap iterasi kalian coba 4 option, solusi option. Jadi totalnya ada 12 option, 12 opsi. Kemudian kalian cari biaya yang paling kecil, misalnya yaitu biaya pada iterasi pertama dan solusi improve by exchanging to department. Dan kalian coba salah satunya aja, terserah kalian mau coba yang improve exchanging to department atau improve by exchanging to department dan three department. Ya itu sama, caranya sama, kalian kopikan semua, kemudian kalian solve and analyze. Nah, tadi kan ada 2 solution option yang terkecil dari iterasi yang pertama, ada yang 2 department dan 2 dan 3 department. Kalian pilih salah satunya aja. Oke, ujian ini total biayanya, kemudian kalian cari jaraknya. Nah, kalian klik ini seperti garis siku, segitiga. Nah, ini nanti yang akan kalian copy di Excel, yang akan kalian rekap di Excel seperti ini. Jadi nanti setiap jaraknya kalian copy di sini sama kayak yang dibikin USB. Jadi from receiving to GBBU itu jaraknya 7,80, from receiving to GBBP itu jaraknya 8,09. Setelah kalian peroleh jaraknya dari setiap departemen ke departemen lainnya, kemudian kalian buat material handling cost revisinya, MHC revisinya, apa aja tabel yang diperlukan. Nah, sama seperti MHC, tinggal kalian nambahin jaraknya. Nah, jaraknya ini kalian ambil dari MHC revisi, MHC perhitungan dari WinKSB nya yang sudah kalian hitung. Misalnya ini from A itu receiving, dan from receiving to GBBU itu jaraknya berapa, from receiving to GBBU itu jaraknya berapa, 4,15. Kalian masukkan di sini, sesuaikan dengan from to chart kalian jaraknya. Nah, kemudian untuk yang berat material ini itu kalian ambil, kalian linkkan di MHC kalian yang sudah kalian hitung berat material dari setiap komponen yang dibawa dari setiap departemen. Jumlah perpindahannya 1. Ini jenis transportasinya juga kalian linkkan. Ini link dari MHC revisi semua. Nah, kemudian itu yang MHC nya, ini MHC yang revisi itu perkalian antara jarak dikali dengan jumlah perpindahan dikalikan dengan MHC nya, biaya setiap kali perpindahannya di setiap departemennya. Formula MHC nya remisi, kemudian MHC kumulatif seperti biasa, penjumlahan dari MHC nya. Ini kemudian dari MHC revisi ini diperoleh biayanya berapa. Jadi biaya dalam per jam, dalam
material handling cost itu sebesar Rp142.698. Kan sebelumnya kalian udah buat 3 sel dan udah kalian pakai metode 4 metode, yang berarti ada 12 metode kan. Nah, itu kalian pilih satu yang terkecil kan. Nah, di sini misal yang terkecil itu udah ketemu iterasi 2 yang 2 departemen. Nah, kalian pilih yang itu tuh. Kalian ambil ini aja yang soalnya ini kotak-kotaknya ini. Nah, cara bikinnya, bikin AAD-nya nanti itu di Visio. Yang kotak-kotaknya ini kalian ambil, kalian copy di Visio biar gampang. Pertama, kita buat Visionya dulu, new. Nah, ini pakai yang office layout. Oke. Terus kalian atur skalanya. Kalian atur skalanya kan udah ada kan di modul berapa skalanya. Yang udah baca modul pasti tahu. Kita pakai skala 1:200. Oke. Ini kan yang hasil dari WinCSW yang costnya terkecil tadi yang dipilih. Ini kotak-kotaknya ini kalian akan bikin kotak-kotak. Kayak gini, ini kan ada 1, 2, 3, nomor-nomornya kan menunjukkan nama-nama departemennya nih. Misal 1 itu receiving, 2 itu ini 1 itu receiving, 1 biru itu receiving, 2 hijau ini GBBU, terus GBBP, terus apa gitu kan, semuanya kan. Nah, ini cara buatnya itu. Yang pertama, ini kita pakai space, pakai ini. Kita buat kotak-kotak kayak gini, tapi kita pakainya pakai Visio. Kotak-kotak ini sejumlah mereka berapa? Aku nyoba yang 6 ya, yang nomor 6. Yang nomor 6 ini berapa lah, dihitung berapa gitu. Kalian buatnya sesuai sama ini bentuknya. Nah, satu kotak ini itu ukurannya udah 3x3 atau 9 meter persegi. Jadi jangan kalian gede-gedein kayak gini, nggak usah, nanti berpengaruh sama ukurannya. Satu kotak, terus 2 kotak. Terus ini tuh digabung. Ini kan 22 kan, lagi 3. Jumlah mereka berapa? 6. Lanjutin ke sana 6 gitu bentuknya. Terus nanti yang ini apa ini I atau 1 ini bawahnya, di sini bawahnya buat lagi, taruh lagi, kasih warna yang beda biar bedain itu kayak gini kan. Nah, oh iya, di sini nanti kalian tuh buat 2 AAD. Yang pertama AAD yang tanpa mesin tapi ada dimensinya, tanpa mesin tuh kayak gini aja. Terus yang kedua AAD yang udah sama mesin-mesinnya, sama material handlingnya, sama operatornya, sama arah apa, aliran materialnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, kalau gini kan, kalau kayak yang udah jadi tuh kayak gini contohnya. Ada yang udah jadi tuh. Nah, yang ini. Yang pertama kalian buat gini dulu. Itu untuk yang ada tanpa mesin. Kalian buat kayak gini, kasih nama bench apa, bench daily, receiving, CBBU, prefab, tuh kalian kasih nama gitu. Kalau udah buat yang pertama, kalian buat yang kedua. Yang kedua ini lengkap sama operatornya, lengkap sama pintunya ada di mana, lengkap sama mesin-mesinnya, meja-mejanya, terus receiving, terus sama kan di OMH kan udah nentuin tuh kalian material handlingnya mau pakai walking pallet atau pakai forklift. Itu sesuai jumlahnya ya, kalian mau taruh mana aja itu dikasih gambarnya
sama arah dari aliran materialnya tuh. Dari receiving ke GBBU, dari GBBU ke misal prefab, dari prefab ke bench assembly, ke bench circular saw, itu kalian kasih aliran materialnya. Nah, itu kalian untuk yang gambar operator kalian bisa cari sendiri di sini. Salah. Operator. Kayak gini juga ini orang-orangnya nggak usah digede-gedein, dikecil-kecilin. Emang ukurannya udah segini. Jadi nggak usah ditarik-tarik. Gitu. Nah, jadi yang dibuat ada dua, yang tanpa mesin sama yang lengkap dengan mesin, dengan material handlingnya, dengan aliran materialnya, kayak gitu ya. Nah, setelah buat AAD nanti, AAD yang kalian buat ini nanti akan ada dipakai di AAD gabungan. Setelah buat AAD, bakalan dilanjutin buat OMH revisi, buat ARC, sampai dengan AAD gabungan. Nah, setelah sebelumnya kita udah ngerjain AAD sama OMH revisi. Langkah selanjutnya di sini kita akan ngerjain yang untuk ARC atau Activity Relationship Chart, di mana Activity Relationship Chart itu nanti akan digunakan untuk mengetahui keterkaitan hubungan kedekatan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya, yang digunakan sebagai acuan untuk kita ngebuat daerah atau tata letak dari fasilitas-fasilitas produksi itu. Misalnya nih yang mana sih yang dekat, itu nanti akan didekatkan tempatnya gitu. Di modul ini kalian akan buat dua ARC, yaitu ARC kantor sama ARC gabungan. Dimana untuk activity relationship chart kantor itu yang ada itu tentang direktur utama, hubungan keterkaitan antara direktur utama dengan manajer administrasi, manajer produksi, pokoknya semua fasilitas yang ada di dalam kantor, staff, terus ruang rapat kalau ada, ruang tamu kalau ada, ruang OB dan toilet. Itu kita cari gimana sih hubungan kedekatannya itu. Kalau untuk yang ARC gabungan, ini ARC gabungan buat seluruh wilayah yang ada di perusahaan, seluruh fasilitas yang ada di perusahaan. Misalnya kantor, lantai produksi, maintenance kalau ada, penyimpanan air, gardu listrik, generator, dan lain sebagainya. Itu dicari tahu hubungan kedekatannya kayak gimana biar nanti memudahkan dalam menentukan kedekatan antar fasilitas-fasilitas produksi tersebut. Untuk cara buat ARC-nya, ARC kan gini nih, lamanya kan segi segi 4 belakang ketupat kayak gini, ada dua segitiga yang atas sama segitiga yang bawah. Segitiga yang atas ini menunjukkan tingkat kepentingannya. Tingkat kepentingannya itu ada A, E, I, O, U, X. Nah gitu. Kalau A itu warna merah. Nah, tak contoh ini, misal direktur utama sama manajer administrasi. Itu di sini hubungannya keterkaitan kedekatannya tuh merah yang artinya absolutely important. Nah, untuk yang segitiga bawah ini itu sebagai alasan kedekatannya. Alasan kedekatannya di sini itu 1, 5 sama 7. 1 itu aliran informasi, 5 itu fungsi saling menunjang, 7 itu fasilitas yang saling terkait. Artinya untuk direktur utama dan sekretaris serta manajer administrasi ini nanti untuk penempatan wilayahnya itu sangat penting banget untuk didekatkan, harus dekat kayak gitu. Karena aliran informasinya mereka tuh nyambung, terus fungsi dari keduanya itu saling menunjang dan fasilitasnya juga saling terkait. Itu alasannya. Kayak gini kan, direktur utama sama manajer administrasi tempatnya di sini. Nah, kalau misalnya direktur utama sama manajer produksi itu tempatnya di sini, ini nih, ditarik garis ini nih.
sini ke sini, ini ke sini. Jadi yang ini yang orange ini. Terus kalau nih toilet sama direktur utama, jadi berarti untuk sini yang paling ujung ini membuka terkaitan hubungan antara toilet sama ruang direktur utama, begitu seterusnya. Ini tuh kayak gini. Nah, kalau udah ARC kantor lanjut ke ARC gabungan. Di ARC gabungan juga sama, cara pembuatannya sama, cuma gabungan ini dari semua fasilitas-fasilitas yang ada di perusahaan. Kantor dan lantai produksi, kantor dan maintenance ini kan, ini sama ini, itu miliknya kantor dan maintenance. Terus lantai produksi dan maintenance itu kan pasti penting banget ya, penting buat didekatkan. Jadi ini dikasih simbol E atau warnanya orange, sama alasan ketiganya 1, 7, dan 9. 1 itu aliran informasinya, mereka harus terus. 7 itu fasilitas yang saling terkait, kayak gitu. Nah itu cara pembuatan ARC. Nah ARC selanjutnya ini nanti akan digunakan dalam pembuatan ARD, Activity Relationship Diagram. Nah pembuatan ARD nanti akan dibantu dengan menggunakan software block plan. Akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya yaitu dalam pembuatan ARD, Activity Relationship Diagram, dibantu dengan menggunakan software block plan. Software block plan ini hanya dapat dijalankan secara sempurna oleh Windows XP, dan jika laptop kalian tidak menggunakan Windows XP, maka kalian gunakan DOSBook-nya, software DOSBook seperti ini. Block plan DOSBook. Jadi nanti kalian harus menginstal software block plan 90 sama DOSBox ini, DOSBox, jika OS-nya bukan Windows XP. Oke, langsung saja. Sebelumnya kalian sudah membuat ARC kantor sama ARC gabungan. Ini nanti kalian membuat ARD kantor sama ARD gabungan. Pertama yaitu buka software DOSBox-nya. Kemudian ketik command D spasi D titik 2 strip kebalik. Ini maksudnya ini kalian simpan di mana tadi software kalian tadi yang sudah kalian install tadi. Nah ini kan kalau saya kan saya taruh di local disk D ya, local disk D. Jadi mau D spasi D titik 2 garis miring kebalik. Kemudian langsung klik enter. Kalau berhasil muncul seperti ini. Kemudian langsung ketik lagi D. Nah, untuk mengganti directory Z ini menjadi D, yang mana merupakan tempat di mana block plan berada. Nah, setelah berubah dari directory Z ke directory D, selanjutnya yaitu ketik cd block plan. Ketik dir, enter directory, kemudian ketik lagi cd block plan. Nah, jika berhasil muncul seperti ini D block plan. Kemudian B plan 90, ketik B plan 90, B plan 90, B plan 90, enter. Jika berhasil akan muncul seperti ini, caps lock should be engaged. Jadi nanti
kapsul kalian nyalakan, kemudian return key to continue, enter. Data from disk or keyboard. Jadi kalian baru pertama kali buat, jadi langsung ketik K. Nah, number of department maksimal ada 18. Jadi departemen kalian ini ada berapa? Departemennya yang sudah dibuat ada 9, 10, 14. Jadi ada 14 departemen. Name of department maksimal 8 karakter. Nah, jadi nanti ini kalian tulis satu-satu, direktur utama, sekretaris, manajer administrasi, manajer produksi, sampai ke toilet. Jadi biar gampang, biar cepat, ini saya ketik dengan angka saja 1 sampai 14. Nah, luas areanya ini berapa? Luas areanya, nah ini kalian kan sudah menghitung di ARC kantor. Di luas pelayanan untuk yang bagian kantor, nah yang satu ini tuh 25 meter persegi, 25 meter persegi. Kemudian departemen kedua, manajer PPSC dan projecting, areanya, luas areanya 31,25. Kemudian departemen ketiga, manajer produksi dan QC, luasnya 20. Departemen keempat, manajer HRD dengan luas 11,25. Manajer 5, manajer pemasaran dengan luas 20. Departemen ke-6, staf BPSC gudang dengan luas 37,5. Departemen ke-7, staf produksi, staf maintenance, staf QC dengan luas area 37,5. Departemen ke-8, staf IT 25 meter persegi, staf pemasaran. Departemen ke-9 37,5. Departemen 10, staf HRD 20 luas areanya. Kemudian departemen 11 ada ruang rapat 22,5. 12 ada ruang tamu 7,5 meter persegi. 13 dapur plus OP 6 meter persegi. Dan yang terakhir toilet dengan 12 meter persegi. Do you want to change department information? Jika kalian ada yang tidak sesuai, kalian pilih Y. Jika tidak, langsung ketik N, no. Nah, ini tuh ARC nya yang sudah kalian rekap seperti ini. ARC kantor seperti ini. Nah, AEI ini yang akan kalian masukkan ke software block plan nya. AEE III IOO A E E E I I I O O. Selanjutnya sama juga seperti sampai ke bawah sendiri. Biar mudah, saya akan percepat biar gampang. Setelah mengetik langsung di enter, jadi langsung otomatis akan berpindah tempat ke yang kanan. Jadi kalian harus mengisi A, I, U, E, O, X.
Kalau sudah selesai, do you want to change relationship chart? Kalau ada yang masih belum sesuai, kalian ganti dengan mengetik Y. Kalau tidak sudah fix, langsung lanjut tick N. Want to change score vektor. Ini A skornya 10, E 5, X sampai X min 10. Jika tidak dirubah, langsung aja ketik N. Hitrate gitu. Alhamdulillah. Hitrate gitu, continue analyze. Yes. Nah, select desired. Nah, ini kalian pilih nanti model ARG-nya itu persegi panjang ke kanan, persegi panjang ke bawah, persegi panjang, atau seperti ini. Jadi nanti saya mau buat persegi, jadi nomor 3, sel ketiga. Kalian bebas pilih sel 1, 2 sampai 5. Do you want to supply product information? No. Klik open. Nah, ini pilih ketiga, single story layout menu. Kemudian automatic search, pilih nomor 4. Nah, 20. Jadi nanti udah 20 opsi atau 20 iterasi dengan beberapa masing-masing skor atau beberapa RD. Nanti yang akan kalian analisa, yang akan kalian pilih yang tertinggi. No, jadi biar otomatis dia mengacaknya. Nah, ini mulai mengacak, mulai berjalan softwarenya, mulai dari iterasi pertama, opsi pertama sampai 20. Masih berjalan sampai ke 20. Do you want to delete save layout? No. Tick no. Nah, kemudian untuk melihat skornya yang sudah diproses oleh software ini, pilih nomor 5, review save layout. Nah, starting point for review, pilih dari nomor pertama. Nah, bisa dilihat layout skornya ini 0,50. Jadi nanti ini kalian screenshot, kemudian ditaruh lampiran di laporannya. Setiap layout, setiap iterasi kan ada 20 iterasi. Nah, setiap iterasinya itu di screenshot. Kemudian untuk melihat iterasi selanjutnya langsung enter saja. 0,50, 0,49, 0,54. Ini di screenshot satu-satu sampai ke 20. Nah, udah 20. Setelah itu kalian cari layoutnya mendekati 1, agency skornya mendekati 1. Nah, itulah nanti yang jadi layout terbaik kalian, yang akan kalian buat AAD nya menggunakan Visio. Jadi nanti kalian buat 2. Jadi kalian buat 2 AAD, hasil ARD dari kantor sama dari kantor ini yang sudah layout terbaik ini, dari ARD nya
yang sudah dihitung tadi. Kemudian buat lagi yang keseluruhan, ARC keseluruhan. Nah, untuk AAD yang gabungannya atau keseluruhannya nanti akan dibahas atau digambar pada modul selanjutnya, yaitu modul 6, layout keseluruhan. Nah, setelah kalian screenshot satu-satu di softwarenya, kemudian kan sudah. Nah, ini langsung kalian pilih 7. Nah, kalian stop, selesai, atau kelima, save problem data. Di 20 iterasi tadi yang sudah kalian ini dari ARC yang menginputkan data ARC A, I, U, I, U, X sampai ke 20 iterasi ini, itu kalian save datanya. Save problem data. Kalian kasih nama terserah. Setelah itu selesai ke save dan namanya file terdahulu, langsung saja stop. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan buat AAD kantor. Nah, setelah sebelumnya kan kalian udah buat AAD lantai produksi yang tanpa mesin sama yang dengan mesin. Nah, sekarang kita juga akan buat AAD kantor. AAD kantor ini outputnya dilihat dari buatnya dilihat dari outputnya block plan. Kan kalian udah bikin gini, output block plan yang banyak ini kan. Nah, itu kalian pilih satu yang skornya mendekati 1. Anggap ini, pilih satu yang skornya mendekati 1 untuk nanti kalian buat jadi AAD. Buat AAD-nya tetap di Visio. Nah, ini udah aku skala 1:200. Nah, untuk buatnya sama, kalian bisa pakai kotak-kotak kayak gini. Kalian bisa diubah sesuai dengan ukuran yang mau kalian buat, berapa meter kali berapa meter untuk masing-masing ruangannya. Di sini kan udah jelas. Yang nomor 1 itu ruangan direktur, nomor 2 manajer produksi. Terus ini yang 13 ini ada ruang tamu, 15 ada toilet, kayak gitu kan. Nah, untuk ukuran-ukurannya kalian lihat di luas lantai kalian yang di modul 3 kalau nggak salah, itu udah ada. Kalian pasti udah buat ukuran untuk masing-masing ruang ini berapa, beserta kelonggarannya, beserta allowance-nya. Nah, kalian atur ukurannya berapa di sini untuk ruang ini, terus bikin lagi ukurannya berapa. Anggap seperti ini ya ukurannya. Kalian atur sendiri. Kalau lihat yang di blok kan kayak gini tuh, langsung nyatu-nyatu kayak gini. Nggak ada jalannya kan, nggak mungkin kan kalau ruangan nggak dikasih jalan, kita mau lewat mana gitu. Nah, untuk kalian bikin jalannya tuh kalian lihat di modul 3 lagi, terus kan udah ada allowance-nya. Sekiranya mau kalian buat berapa untuk dikasih jalan biar bisa lewat. Kalian gabung-gabungin kayak gini sesuai sama block plan. Kalau udah, langsung diisi di dalamnya, langsung ada kursinya, langsung ada mejanya, pintu, terus komputer. Kalau toilet ya dikasih toilet. Jangan lupa dikasih nomor sama keterangan, nomor 1 itu apa, 2 itu apa gitu. Kalau cara buat bikin pintu ya sama, tinggal cari aja pintu. Langsung aja tempel di sini. Ini pintunya udah jangan digedein atau nggak usah digede-gedein, nggak usah
lebih kecil lagi, udah standar segini. Meja kantor, meja, kursi, sofa, ataupun bunga itu bisa kalian tambahin buat pemanis aja. Komputer, kursi, kayak gitu-gitu sih. Sesuai sama yang mau kalian buat aja. Kalau ruang manajer mejanya ada berapa, kursinya ada berapa, butuh apa aja di situ, butuh komputer enggak, ruang rapat, pasti ruang rapat mejanya juga butuh lebih banyak. Kayak gini contohnya. Ruang direktur, biasanya ruang direktur ada toiletnya sendiri kalau ada. Itu masuknya kasih bunga. Terus ini ada ruang rapat yang pasti meja sama kursinya butuh lebih banyak. Terus tiap ruangan dikasih jendela kalau bisa. Ini ada toilet. Toiletnya juga cara bikinnya nggak usah digeser-geser karena udah di skala. Langsung di close saja. Baik, untuk selanjutnya yaitu laporannya itu mulai dari AAD. AAD-nya mulai dari awal yaitu inputannya, koordinatnya yang dimasukkan di software WinGSB mulai dari iterasi pertama, iterasi kedua, AAD-nya, koordinat dari iterasi 2, AAD dari iterasi kedua, iterasi ketiga, AAD iterasi ketiga. Kemudian pembuatan AAD-nya yang sesuai dengan WinGSB dengan cost minimasi yang paling terkecil menggunakan Visio yang sudah dijelaskan oleh Mbak Cici. Kemudian buat hasil AAD-nya seperti ini. Inputannya Excel-nya dimasukkan, outputannya juga dimasukkan dari iterasi pertama to departemen sampai ke 3 then to departemen. Jadi ada 4 ditambah 3 iterasi, jadi ada 12 outputan dari WinGSB. Kemudian hasil AAD-nya kalian buat di Visio seperti ini. Setelah itu kalian isi dengan apa aja yang ada di ruang produksi, seperti kayak mesin prefabrikasi, circular saw, band sanding dan lain-lain. Jadi sampai receiving sampai ke pengiriman. Jadi tetap juga dikasih aliran materialnya seperti yang sudah kalian buat di modul 3 flow material. Jadi dari aliran material setiap material itu dari mana saja, misalnya dari receiving ke prefabrikasi, setelah ke prefabrikasi ke selesai prefabrikasi. Jadi ada flow materialnya di setiap departemen yang ada di lantai produksi. Setelah itu material handling cost revisi. Jadi ada perhitungan material handling cost revisi yang sudah kalian masukkan outputnya dari WinGSB dengan cost minimasi yang paling kecil. Kemudian kalian analisa, kalian kasih perhitungannya manual di bawahnya di sini. Jadi jangan cuma analisa, jangan cuma tabel aja, cuman kayak check sheet. Setelah itu buat ARC. Jadi kalau ARC ini ada 2, ARC kantor sama ARC gabungan. ARC kantor kalian buat berdasarkan kelompok kalian. Jadi kalian brainstorming sekiranya yang berhubungan dekat dan berhubungan jauh itu departemen apa saja. Nah, kalian buat ARC-nya, ARC kantor sama ARC gabungannya. ARC gabungannya seperti ini. Setelah membuat ARC gabungan, kemudian kalian buat ARD-nya menggunakan software Blockplan.
dari mulai ARD kantor sama ARD gabungan. Nah, untuk sama ARD gabungan. Jadi data inputannya apa? Jadi setelah kalian buat ARC di sini, kalian rekap di tabel menggunakan tabel from to chart dengan isinya yaitu yang ada di ARC dengan warna kedekatannya direkap menggunakan huruf A I U O I X A I U O I X. Nah, ARD kantor sama data inputan ARD kantor sama hasil ARD dari block plan. Kan ada 20 iterasi atau 20 opsi. Nah, kalian masukkan semuanya di laporannya. Kemudian hasil ARD-nya itu kalian buat di Visio. Nah, untuk ARD kantornya seperti ini. Hasil ARD atau buatan AD kantor. Nah, kalian buat dulu seperti ini, kosongannya dikasih warna sama kayak AD produksi seperti ini. Kemudian kalian buat yang ada isinya AAD kantor seperti ini. Nah, untuk yang keseluruhannya nanti akan dibahas di modul selanjutnya, atau AAD gabungannya dibahas di modul selanjutnya. Nanti kalian buat AAD gabungan seperti ini di modul 6, yaitu layout keseluruhan. Baik, sekian penjelasannya. Jika masih ada yang masih belum paham untuk menjalankan software block plan-nya, kalian bisa lihat di modulnya. Di modulnya insyaallah sudah lengkap semuanya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.